Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2246. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kejutan dan kemarahan dan menatap Kincen dengan cemas. Iblis Qin, berhati-hatilah, aku khawatir aku hanya bisa mengungkap kekuatan jurang jika saatnya tiba. Kamu harus segera menemukan cara untuk memutuskan hubunganmu denganku, kata Molly. Dia merasa cemas, kalau saja dia tidak memperlihatkan kekuatan jurang, maka dia yakin dia tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Masalah. Kincen merasa muram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi begitu mengerikan, dan dia bahkan bisa memiliki cara seperti itu. Ternyata setiap orang kuat berdimensi tinggi tidak mudah untuk dihadapi. Apakah benar-benar hari ini aku harus benar-benar terekspos, kata Kincen. Dia tidak mau namun tidak berdaya. Hahaha, pergilah ke neraka. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi berteriak dingin, dan api hitam tak berujung tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun menjadi naga api hitam raksasa. Itu bergegas menuju Kincen dan Molly. Kekuatan naga api hitam raksasa ini adalah gabungan semua api hitam sebelumnya. Sialan, mata Molly tampak ganas dan dia ketakutan. Jika dia diserang oleh naga api hitam ini, dirinya pasti akan mati. Oleh karena itu, Molly perlu memobilisasi kekuatan jurang dalam tubuhnya, dan boom. Namun tepat ketika Kincen dan Molly hendak ditelan sepenuhnya oleh naga api hitam, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari langit, dan itu tiba-tiba muncul di depan Kincen dan Molly. Itu langsung bertabrakan dengan naga api hitam dan ledakan. Kekuatan mengerikan itu melonjak dan naga hitam itu benar-benar terhalang di udara. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan memercik, lalu tiba-tiba terbakar menjadi celah yang terakhir jumlahnya di kehampaan di sekitarnya. Siapa itu? Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi meraung dengan marah, dengan sedikit amarah dalam suaranya. Siapa yang telah memblokir serangannya? Terlihat cahaya keemasan tak berujung bermekaran itu memenuhi kekosongan seluruh dunia virtual. Itu dipenuhi dengan cahaya ilahi jalan yang mengerikan yang melonjak kemana-mana, menyapu ke segala arah. Dan dalam cahaya keemasan yang tak berujung itu, sebuah sosok kurus tergantung. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia mengenakan jubah naga emas dan tubuhnya gemetar. Dia kurus seperti pohon dan seluruh tubuhnya nampak gemetar seperti orang tua yang hampir mati. Namun di balik pipinya yang kurus kering, sepasang mata tuanya yang keruh berseri-seri dengan cahaya yang menakutkan. Seakan-akan dia dapat melihat menembus langit, bumi, matahari, bulan, dan alam semesta yang luas. Serta dia juga menatap leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi di atas langit yang jauh. Jubah lelaki tua itu berkibar, tertiup angin seperti batu menghalangi serangan naga api hitam dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Itu sebenarnya adalah kamu. Kamu belum mati? Kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia menatap sosok kurus di bawah dengan kaget namun marah, dengan rasa takut yang juga kuat di matanya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang adalah orang kuat yang sangat menakutkan di alam semesta kuno. Dia memiliki kultivasi yang luar biasa, kekuatan besar, dan juga reputasi yang sangat hebat. Prestasinya adalah dia sukses memaksa negara kuno Tianhuang yang hampir jatuh dasar pertama alam semesta. Namun berkat dia mampu mendukung satu era lagi. Negara kuno Tianhuang didirikan oleh generasi pertama leluhur Tianhuang.
Pria ini sangat berbakat di eranya. Ketika lautan semesta baru saja makmur, dia hanyalah seorang diri menciptakan dinasti besar dan negara yang langsung mengguncang dunia. Dia telah menyinggung banyak orang kuat dalam hidupnya, namun mengandalkan tinjunya, dia menyapu seluruh lautan alam semesta dan hampir menembus langit lautan alam semesta, membunuh orang dan menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Dan ini telah membuat negara kuno Tianhuang menjadi salah satu kekuatan teratas di lautan alam semesta. Akan tetapi berdirinya sebuah dinasti pasti melibatkan tumpukan mayat. Ternyata yang tak terhitung jumlahnya dan juga lautan darah. Sehingga generasi pertama leluhur negara kuno Tianhuang dipenuhi dengan berbagai penyakit tersembunyi dan tahun-tahun terakhir mereka hampir tidak diketahui. Lalu mereka menghilang tanpa jejak. Waktu itu semua orang mengira bahwa negara itu telah jatuh sehingga pada era berikutnya musuh-musuh dalam kegelapan pun tidak dapat lagi menahan diri dan langsung mengambil tindakan tegas berupaya menghancurkan negara kuno Tianhuang. Banyak kekuatan dan orang-orang kuat lainnya yang diam-diam mengamati ingin mendapatkan sepotong kue. Namun tak disangka di saat genting itu leluhur generasi pertama negara kuno Tianhuang tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lalu menyeret tubuhnya yang sudah hancur dan tiba-tiba melepaskan diri, menghabisi penyerangan dengan dahsyat menggemparkan jagat raya. Nenek moyang negara kuno Tianhuang juga harus hancur berkeping-keping dan hidup atau matinya pun tidak diketahui. Namun tindakan ini tetap mengejutkan semua orang kuat di lautan alam semesta dan membawa kedamaian ke negara kuno Tianhuang selama beberapa generasi. Namun seiring berjalannya waktu, musuh-musuh pada saat itu tidak melepaskan kebencian mereka terhadap negara kuno Tianhuang. Setelah memastikan bahwa generasi pertama leluhur negara kuno Tianhuang telah sepenuhnya menghilang, mereka pun melancarkan serangan dahsyat ke negara kuno Tianhuang lagi. Dan setelah bertahun-tahun yang tak berujung, kali ini leluhur generasi pertama dari negara kuno Tianhuang muncul dan seluruh negara kuno Tianhuang dibanjiri darah. Bahkan leluhur generasi kedua yang tidak sebagus leluhur generasi pertama pun tubuhnya meledak dan hampir mati. Dan ini adalah era tergelap di negara kuno Tianhuang. Dalam kegelapan tak berujung ini, di saat kritis ini, negara kuno Tianhuang yang akan dilenyapkan sepenuhnya dari sungai panjang sejarah tiba-tiba melahirkan orang-orang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling kuat itu adalah leluhur generasi ketiga saat ini. Dengan kekuatannya sendiri dia memimpin para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari negara kuno Tianhuang keluar dari kegelapan lalu menyapu bersih ke segala arah dan memenggal banyak musuh yang kuat satu persatu. Dia seperti leluhur generasi pertama. Dia membuat nama besarnya untuk dirinya sendiri dan memimpin negara kuno Tianhuang ke puncak lagi. Dan beginilah negara kuno Tianhuang terbentuk saat ini. Namun leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang telah menghilang selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa dia akan muncul di sini hari ini? Tubuhnya gemetar seperti pohon tua yang hampir terkubur di dalam tanah dan dapat tertiup angin kapan saja. Namun hanya berdiri di sana saja sudah memberikan tekanan yang tidak ada habisnya kepada semua orang. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, dia sebenarnya masih hidup. Dia dikabarkan sebagai algojo paling mengerikan dari negara kuno Tianhuang. Tangannya berlumuran darah di zaman kuno, banyak kaisar dewa yang kuat yang sudah tewas di tangannya. Dia benar-benar akan membela Qin Chen dan dua lainnya. Mungkinkah pendukung Qin Chen adalah negara kuno Tianhuang atau klan surgawi dan klan Komodo juga diam-diam membelot ke negara kuno Tianhuang? Dan apakah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tertarik pada kedua klan ini? Suara-suara dari banyak diskusi terus bergema di seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Semua orang saling berbisik dan semuanya terkejut. Tuan Muda Qin, kata Kaisar Dewa Nona Huaji saat ini dirinya juga buru-buru menyampaikan pesan itu, memberitahu Qin Chen beberapa informasi tentang leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Leluhur generasi ketiga? Oh,
Kincen bergumam melihat sosok kurus di atas kepalanya. Sejujurnya dirinya sedikit terkejut dan juga tersentak. Dia tidak mengerti mengapa leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang ini mengambil tindakan atas namanya. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara kuno Tianhuang. Di atas langit, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengabaikan diskusi orang banyak, dan dia hanya menatap leluhur klan kekaisaran Maid Hidup Abadi. Leluhur abadi, kamu belum mati, lalu bagaimana aku bisa mati? Suara leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terdengar dingin dengan keagungan yang tak ada habisnya. Leluhur dari klan kekaisaran Mayat Hidup Abadi mendengus dingin dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Kincen dan juga Molly, lalu berkata dengan dingin, "Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi leluhur ini yakin bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu harus membela mereka?" Ledakan aura keabadian yang mengerikan tiba-tiba meletus dari leluhur klan kekaisaran Mayat Hidup Abadi menekannya. Itu bagaikan awan gelap di langit. Leluhur abadi, kamu telah melanggar aturan tak tertulis di lautan semesta, menyerang kaisar dewa biasa tanpa izin dan bahkan menghancurkan reruntuhan 10.000 dewa. Tahukah kamu bahwa jika kamu terus menyerang reruntuhan 10.000 dewa pasti akan runtuh? Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak berterima kasih dan bahkan berani membentakku. Kamu hanya membalas kebaikan dengan permusuhan?" Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia mendengus dingin, matanya juga dingin. "Aku menyarankan kamu untuk mundur dengan cepat. Jika kamu terus bertindak gegabah, kamu pasti akan dibenci oleh manusia dan dewa. Jangan buang waktu bicara denganku." Mata leluhur kaisar abadi nampak tajam. Sepertinya kamu tidak akan mundur hari ini. Kamu hanyalah klon. Kultivasi apa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Tunggu sampai tubuh aslimu datang. Hancurkan. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur kekaisaran abadi tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara lagi. Seketika energi kematian yang tak berujung di tubuhnya mengalir itu turun lagi dan duar, ledakan. Di dalam kehampaan, api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun seketika membawa seluruh reruntuhan 10.000 dewa ke dalam kiamat. Keras kepala dan menolak untuk bertobat. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menghela napas dan menggelengkan kepalanya, menatap dunia api hitam yang tak berujung. Gemuruh, saya melihat sungai emas yang mengalir menyapu area luas yang tak berujung dalam sekejap. Cakupannya tidak kalah dengan api hitam itu. Semua praktisi di reruntuhan 10.000 dewa memperhatikan bahwa sungai emas mengalir melalui setiap kekosongan di sekitarnya, melindungi reruntuhan 10.000 dewa dengan sempurna, membuatnya mustahil bagi dunia api hitam sekalipun untuk merusak kekosongan di lapisan dunia virtual. Sungguh dunia sungai emas yang sangat kuat. Ini agak mirip dengan dunia laut mati milik Kaisar Dewa Nisa Senior, kata Kincen. Kincen menatap dunia emas di atas kepalanya dan Kincen diam-diam terkejut. Laut mati milik Kaisar Dewa Nisa Senior sangat luas dan itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya yang dapat menghancurkan segalanya. Namun dunia sungai emas milik leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat luas juga dan lebih persegi dan lebih tebal. Dibutuhkan rute kekuatan magis jenis lain. Kincen telah pergi ke dunia bawah, melihat jurang dan menjelajahi kelautan alam semesta selama bertahun-tahun, dan dirinya sangat berpengetahuan luas. Selain itu, kekuatan jiwanya mendekati kekuatan dimensi tinggi dan secara sekilas Kincen bisa merasakan bahwa aura leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, leluhur klan kekaisaran Mayat Hidup dan Kaisar Senior Dewa Nisa berbeda. Meskipun keduanya berdimensi tinggi, namun sarana serangan dan auranya berasal dari dua dimensi yang berbeda.